وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Aula TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada kesempatan kita pada kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apakah sirah nabawiyah itu penting atau tidak, dan kita juga sudah membahas tentang manfaat-manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan mulai membahas tentang sirah nabawiyah, ya, perjalanan hidup manusia nomor satu di muka bumi ini. Dan kita akan mulai dari nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan membahas tentang siapakah Nabi Muhammad itu, nasabnya dari mana, dan ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kita kali ini. Jadi nasab beliau adalah, beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati kesahihannya oleh para ahli sejarah dan para ahli hadis. Adapun nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka para ulama ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Dan nasab beliau dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam, maka tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan hal itu. Jadi nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati kesahihannya adalah sampai Adnan. Dan kalau kita lihat nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai Nabi, kemudian ayahnya dan seterusnya sampai Adnan, semuanya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang terpandang, orang-orang yang terhormat. Dan Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Ya, ayahnya yaitu Abdullah berasal dari suku Quraisy, dan ibunya yaitu Aminah binti Wahab juga berasal dari suku Quraisy. Dan tentang Quraisy ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Pendapat pertama menyatakan bahwa Quraisy adalah An-Nadr bin Kinanah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat kedua, Quraisy itu adalah cucu dari An-Nadr bin Kinanah, yaitu Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Jadi ada dua pendapat tentang siapa yang disebut dengan Quraisy. Dan pengarang kitab Durrul Yaqin yaitu Syekh Muhammad Al-Khudari merajihkan atau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa Quraisy adalah Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Nah, ini sekilas bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini ada 12 kabilah. Ya, 12 kabilah dari suku Quraisy. Pertama ada Bani Abdu Manaf. Dan Nabi SAW berasal dari Bani Abdi Manaf. Kemudian ada Bani Abdiddar, ada Bani Asad, ada Bani Zuhrah dan lain sebagainya. Yang penting ada 12 kabilah yang termasuk suku Quraisy. Dan orang-orang atau kabilah-kabilah suku Quraisy yang diam di Makkah atau tinggal di Makkah disebut Quraisy Al-Battah. Sedangkan suku Quraisy yang tinggal di luar kota Makkah disebut Quraisy Al-Dhawahir. Nah, ini sekilas tentang suku Quraisy, ya. Jadi suku Quraisy ada 12 kabilah. Dan Nabi Muhammad berasal dari kabilah Bani Abdi Manaf. Kemudian kembali kita kepada
nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa leluhur Nabi, ya, kalau kita lihat dari nasab tadi, leluhur Nabi, para leluhur Nabi semuanya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang, baik berasal dari keluarga ibunya maupun keluarga ayahnya, semuanya orang-orang yang terhormat, semuanya dikagumi, dihormati di kaumnya. Bahkan banyak di antara leluhur beliau yang menjadi pemimpin kaumnya, pemimpin suku Quraisy. Kita ambil contoh misalnya di antara kakek beliau ada yang bernama Qusay, ya. Kakek buyut beliau ada yang bernama Qusay. Nah, Qusay ini merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Bahkan ketika Nabi SAW sudah diutus kepada mereka, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ib'ats lana Qusayyan." Wahai Muhammad, bangkitkan Qusay untuk kami. Karena beliau adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur. Fa in syahida laka ittaba'nak. Jika Qusay bersaksi untukmu bahwa kamu adalah seorang nabi, ittaba'naka, maka kami akan mengikutimu. Nah, ini menunjukkan kedudukan Qusay yang sangat tinggi di mata orang-orang Quraisy. Dan Qusay ini memang banyak memegang jabatan terkait Ka'bah, karena perlu diketahui bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada waktu itu dan sampai sekarang sangat mengagungkan Ka'bah. Ka'bah adalah sesuatu yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab pada waktu itu, terutama oleh orang-orang Quraisy, ya. Maka Qusay ini memegang banyak tugas terkait dengan Ka'bah. Tugas yang pertama, jadi Qusay ini memegang 5 tugas, ya. Tugas yang pertama adalah hijabatul bait, yaitu tugas memberikan kain penutup untuk Ka'bah. Jadi yang memberikan kain penutup untuk Ka'bah adalah Qusay. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah siqayatul hajj, yaitu Qusay bertugas memberi minum jamaah haji yang datang ke Makkah. Jadi yang bertugas memberi minum adalah Qusay juga. Kemudian tugas yang ketiga ar-rifadah, yaitu bertugas memberi makan para jamaah haji. Kemudian tugas yang keempat an-nadwa, yaitu musyawarah. Orang-orang Quraisy tidak mengadakan musyawarah kecuali di rumah Qusay. Kemudian yang kelima adalah al-liwa. Al-liwa artinya bendera. Maksudnya tidak ada yang mengibarkan bendera perang kecuali Qusay. Nah, karena kedudukan Qusay yang begitu tinggi di antara orang-orang Quraisy, mereka sangat menghormati Qusay, ya, mengagumi Qusay dan menjadikannya sebagai pemimpin. Nah, kemudian setelah Qusay ini meninggal dunia, Qusay ini kemudian digantikan oleh 4 orang anaknya. Dan anak yang termulia di antara mereka adalah Abdu Manaf. Dan Abdu Manaf ini memegang tugas terkait Ka'bah, yaitu 2 tugas. Pertama as-siqayah, yaitu memberi minum para jamaah haji. Yang kedua adalah ar-rifadah, memberi makan para jamaah haji atau jamaah yang berziarah ke Ka'bah. Kemudian setelah Abdu Manaf meninggal dunia, maka Abdu Manaf digantikan oleh anaknya yang bernama Hashim. Dan Hashim inilah orang pertama yang mencanangkan rihlah atau perjalanan bisnis orang-orang Quraisy ke Syam dan ke Yaman. Sebagaimana kita tahu di surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, yaitu bepergian mereka pada musim panas dan musim dingin. Nah, orang-orang Quraisy itu biasa melakukan perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin. Pada musim panas mereka biasanya melakukan perdagangan dagang ke Syam. Kemudian pada musim dingin mereka melakukan perdagangan ke Yaman. Dan orang pertama yang mencanangkan ini adalah Hashim. Nah, ini Hashim, dan Hashim ini merupakan nama panggilan, bukan nama yang sebenarnya.
nama sebenarnya adalah Amr. Jadi Hashim ini nama sebenarnya Amr. Kenapa Amr kemudian dipanggil menjadi Hashim? Nah, Hashim ini artinya adalah qati', orang yang memotong-motong. Karena Hashim ini suka memotong-motong roti, dibuat kecil-kecil, roti dipotong kecil-kecil, kemudian dibuat makanan yang bernama sarid. Jadi sarid itu merupakan makanan berkelas pada saat itu yang terdiri dari roti yang dipotong kecil-kecil kemudian dicampur dengan kuah yang berisi daging. Nah, namanya makanan sarid. Yang membuat sarid ini adalah Hashim. Nah, karena Amr ini kemudian yang memotong-motong roti, maka dia dinamakan Hashim, artinya orang yang memotong. Yang akhirnya nama Hashim inilah yang membuat dia terkenal sampai orang-orang tidak atau kurang mengenal nama aslinya, yaitu Amr. Nah, kemudian setelah Hashim meninggal, Hashim digantikan oleh anaknya, yaitu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib yaitu kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdul Muttalib ini sangat mirip dengan kakeknya yang di atas, yaitu sangat mirip dengan Qusay. Ya. Begitu dihormati di kalangan orang Quraisy, ya, mirip dengan Qusay. Dan Abdul Muttalib inilah yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam sempat terkubur pada saat itu, kemudian digali kembali oleh Abdul Muttalib, ya, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait nasab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha istafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih bangsa Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih Bani Hashim dari orang-orang Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Quraisy, lebih tepatnya berasal dari Bani Abdi Manaf, kemudian Bani Hashim, kemudian Bani Abdul Muttalib. Nah, setelah kita tahu bahwa nasab Nabi Muhammad SAW begitu mulia, yang kemuliaannya dan keluhurannya bukan hanya diakui oleh orang-orang Islam pada saat itu, bahkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, mengakui keluhuran ketinggian nasab Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan pernah diundang oleh Raja Heraklius, Raja Romawi pada saat itu. Abu Sufyan diundang bersama rekan-rekannya. Kemudian Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam, ya, masih kafir. Maka Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasab. Nabi Muhammad memiliki nasab yang mulia di antara kami. Jadi kemuliaan nasab Muhammad SAW bukan hanya diakui oleh orang-orang Islam saja, tetapi musuh-musuh Islam pada saat itu pun mengakui keluhuran nasab Nabi Muhammad SAW. Nah, karena keluhuran nasab Nabi Muhammad inilah tidak pernah kita misalnya membaca atau mendengar orang-orang Quraisy kemudian mencela nasab Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy itu begitu sangat ingin mencela Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak pernah kita dapatkan orang-orang Quraisy mencela nasab Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu bahwa nasab beliau adalah nasab yang mulia, nasab yang sudah jelas-jelas terhormat, leluhurnya orang-orang baik, orang-orang terhormat dihormati di antara orang-orang Quraisy. Jadi tidak ada satupun yang mencela nasab Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita mengetahui nasab Nabi Muhammad SAW, bahwa nasab beliau begitu mulia, begitu luhur, mungkin kita bertanya, apa hikmah di balik itu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad
dari atau memiliki nasab yang mulia. Nah, ini Allah tidak sembarangan melakukan hal itu. Ada hikmah, ada rahasia yang terkandung di dalam hal itu. Yang pertama di antara hikmahnya adalah untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menyerukan persamaan, menyerukan keadilan, bahwa semua orang itu sama di mata Allah, harus diperlakukan secara sama di mata hukum. Kalaulah Nabi Muhammad itu adalah berasal dari keluarga yang rendah, keluarga yang tidak terhormat, tentunya orang-orang kafir akan mengatakan, pantas Muhammad menyerukan persamaan, keadilan, karena dia tidak dihargai, tidak diakui, tidak dihormati. Makanya dia kemudian menyerukan keadilan, menyerukan persamaan. Karena biasanya orang ketika menyerukan sesuatu, biasanya menyerukan sesuatu yang tidak dia raih. Maka ada sesuatu, dia mengalami hal-hal yang buruk, kemudian dia ingin berusaha keluar dari hal buruk tersebut. Nah, Nabi Muhammad tentu ketika beliau berasal dari keluarga yang rendah, orang-orang akan berkata demikian, Muhammad memang tidak dihargai, makanya dia sekarang menyerukan persatuan, menyerukan kesamaan, menyerukan keadilan. Karena sebelumnya Nabi Muhammad tidak dihormati, tidak dihargai. Tentu tuduhan ini akan dilontarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda ketika Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang mulia, keluarga yang terhormat. Beliau sudah dihormati, sudah diakui kemuliaannya, nasab yang tinggi oleh orang Quraisy. Maka ketika beliau menyerukan persamaan, menyerukan kesetaraan, menyerukan keadilan, maka orang-orang Quraisy tidak akan mengatakan hal-hal yang tadi, tidak akan mengatakan tuduhan yang tadi, bahwa Muhammad ingin dihargai. Karena Muhammad sudah dihargai, sudah dihormati, sudah dimuliakan. Karena Nabi Muhammad ini bukan pertama nasabnya mulia, kemudian akhlaknya juga mulia. Orang-orang menggelari beliau Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi pertama, ini bisa membantu dakwah Nabi yang menyerukan persamaan, sehingga orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad itu ikhlas, Muhammad itu tulus dalam seruannya, bukan ingin mengambil sesuatu dari seruannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW diutus dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang bernasab mulia, maka orang-orang Quraisy tidak akan malu ketika berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Berbeda ketika Nabi Muhammad berasal misalnya dari keluarga yang rendah, dari keluarga yang tidak dihormati. Tentu orang-orang Quraisy malu ketika mereka berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantara hikmahnya. Tetapi yang namanya orang-orang kafir, ya, ketika Nabi Muhammad sudah begitu mulia, baik nasabnya maupun akhlaknya, tetap saja mereka, ya, karena mereka kafir, tetap saja mereka mencari-cari alasan, ya. Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan laula nuzila hadzal Qur'an. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan ala rajulin minal qaryataini azim, kepada seorang laki-laki besar dari dua kota ini, yaitu Makkah dan Taif. Intinya mereka mengatakan, kenapa sih Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad, bukan kepada orang besar, baik di Makkah ini maupun di Taif? Kenapa harus ke Muhammad? Nah, ini padahal Muhammad itu, Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang mulia, keluarga yang terhormat, ditambah dengan akhlak yang luhur, akhlak yang luar biasa. Tetapi dengan yang fakta yang begitu, mereka tetap mencela Nabi Muhammad bahwa beliau bukan orang yang besar. Nah, jadi mereka mengatakan Al-Quran tidak pantas diturunkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad begitu mulia. Nah, ini apa lagi kalau Nabi Muhammad berasal dari orang-orang rendahan, berasal dari keluarga yang tidak terhormat, tentu mereka akan lebih mencela Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah bahwa Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW berasal dari keluarga yang terhormat adalah untuk
membela Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana kita ketahui ya, ketika seseorang memiliki nasab yang mulia, dihormati, berasal dari keluarga yang terpandang, maka keluarga besarnya akan membela orang tersebut karena mereka tahu ini orang terpandang. Berbeda dengan ketika orang tersebut orang rendahan, keluarga besar tidak akan membela dia karena dia orang rendahan. Nah, Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang terpandang, terhormat, keluarga para pemimpin. Maka keluarga besar Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim, itu membela Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka tidak semuanya Muslim, ada yang kafir, tetapi mereka tetap membela Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang terjadi pada saat orang Islam, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat, diboikot oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad pernah diboikot oleh orang-orang Mekah, dan akhirnya orang-orang Islam ini tinggal di sebuah celah di bukit. Mereka diboikot oleh orang Mekah. Nah, ketika orang-orang Islam, kaum muslimin diboikot, nah Bani Hashim yang merupakan keluarga besar Nabi Muhammad SAW ikut membantu. Mereka ikut tinggal di celah bukit tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka membela keluarga mereka, yaitu Muhammad SAW. Walaupun mereka kafir, tetapi karena ini kerabat kami, maka kami bela. Nah, itu yang terjadi sebagaimana kita baca dalam sejarah. Kemudian kita juga baca misalnya Abu Talib. Abu Talib yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Abu Talib sampai akhir hayatnya tidak mau memeluk Islam, tidak mau mengucapkan syahadah. Tetapi kita lihat dalam sejarah, Abu Talib ini banyak membantu Nabi Muhammad SAW, banyak membela Nabi, menjaga Nabi dari orang-orang Quraisy yang ingin menyakitinya. Padahal dia kafir. Dalam rangka apa? Membela kerabatnya, membela keponakannya, yaitu Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini adalah orang yang mulia, berasal dari keluarga mulia, cucunya Abdul Muttalib, seorang pemimpin Quraisy. Ya, begitu juga leluhurnya orang-orang yang mulia, para pemimpin di suku Quraisy. Nah, ini hikmah kenapa Rasulullah SAW Allah utus berasal dari keluarga yang terhormat. Baik para pemirsa Aula TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saya kemudian saya simpulkan bahwa pertama dari pertemuan kita kali ini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bernasab mulia. Kemudian nasab beliau itu bukan hanya diakui oleh orang-orang Islam, tapi juga diakui oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian yang kedua, bahwa di antara hikmah Nabi Muhammad SAW diutus dari keluarga yang mulia, bernasab mulia, adalah pertama untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW yang menyerukan persatuan, yang menyerukan persamaan, menyerukan keadilan. Kemudian yang kedua, untuk agar orang-orang Quraisy tidak malu berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, untuk membela Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.